Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam hari ini. Kita masuk ke dalam dunia sufi lagi. Kalau kemarin kita sudah ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sudah ketemu Junaid Al-Baghdadi. Hari ini kita ketemu Abu Yazid Al-Bustami. Jadi belajar sufi itu bukan belajar dunia konsep. Dan bukan belajar teori maupun definisi. Melainkan apa? Melainkan adalah harus masuk yaitu ke dalam wilayah rasa. Jadi teman-teman hari ini sudah banyak belajar sufi. Sudah banyak menghafal konsep-konsepnya para sufi. Tapi kok belum masuk ke dalam dunia sufi, artinya belum merasakan kondisi atau ahwal yang itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya hakikatnya kita hanya sebatas mengetahui yang itu wilayahnya konsep, ya. Jadi kalau itu hanya konsep, hanya definisi, artinya pengetahuan kita itu masih berjarak dengan diri kita, ya. Kita kan hari ini mengenal ada banyak orang yang itu memahami betul pemikiran-pemikiran sufi, tapi dirinya itu bukan sufi, yaitu hal yang wajar, ya. Kayak teman-teman S1 jurusannya Usuluddin, S2 Usuluddin, S3 Usuluddin, itu kan mengetahui banyak tentang pemikiran-pemikiran para sufi, tapi teman-teman itu belum tentu seorang sufi. Kenapa kok demikian? Ya karena seorang sufi itu merasakan langsung, ya. Jadi tidak hanya mengetahui, tapi merasakan ilmu yang sudah diketahui. Jadi simpelnya kayak teman-teman itu loh, mengetahui bahwa zakat itu baik, mengetahui bahwa istiqomah itu baik, mengetahui bahwa apalagi tahajud itu adalah sesuatu yang mulia. Tapi kita kok hanya sebatas mengetahui itu, ya artinya apa? Kita belum merasakan. Atau ilmunya itu masih berjarak dengan diri kita. Ya, kalau itu masih berjarak, ya artinya nanti efeknya nilai kemanusiaan kita itu ya nggak naik level. Makanya apa? Untuk agar nilai kemanusiaan kita itu naik level, kita semakin menjadi manusia. Kalau katanya kemarin siapa itu Junaid Al-Baghdadi atau Abdul Karim Al-Jili, untuk agar bisa menjadi manusia, yuk kita diantaranya apa? Ilmunya harus menyatu dengan diri kita sebagaimana dalam dunia sufi. Jadi tidak berhenti pada pengetahuan, tidak berhenti pada definisi maupun konsep, melainkan dirasakan oleh langsung. Kayak teman-teman kalau mengikuti kajian ini, kita kan juga pernah mengangkat Mula Sadra, mengangkat Suhrawardi Ibnu Al-Maktul. Itu adalah seorang sufi yang mengetahui betul konsep-konsep sufisme atau dalam istilah lain itu tasawuf, tapi beliau pun juga seorang sufi. Artinya apa? Artinya beliau mengetahui tapi sekaligus beliau atau Mula Sadra sekaligus Sorowardi
tapi pun juga punya kekuatan untuk menghidupkan pengetahuan yang diketahuinya. Artinya tadi ilmunya tidak berjarak dengan dirinya, melainkan apa? Sudah menyatu dengan dirinya. Jadi simpelnya kayak teman-teman hari ini sudah belajar banyak tentang cinta, ya, mengetahui perspektif cintanya Plato, perspektif cintanya Ibnu Hazm al-Andalusi, apalagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Teman-teman kan hafal itu, ya kan? Tapi kok hanya sebatas mengetahui atau menghafalkan konsep-konsep yang itu perspektifnya para filosof. Tapi teman-teman sendiri itu tidak merasakan jatuh cinta. Artinya apa? Artinya teman-teman itu pada hakikatnya tidak tahu apa-apa tentang cinta. Walaupun teman-teman itu mengetahui banyak perspektif A, perspektif B, dan lain sebagainya, tapi persoalannya satu, teman-teman itu nggak merasakan cinta atau nggak jatuh cinta. Atau teman-teman hari ini itu masih jomblo. Ya artinya apa? Ya teman-teman nggak tahu apapun itu tentang cinta. Karena apa? Karena wilayah cinta itu adalah wilayah rasa, wilayah zauk sebagaimana dunia sufi. Jadi teman-teman, kalau ingin masuk ke dalam dunia sufi, alatnya itu bukan akal. Alatnya pun juga bukan indera. Ya kan, sebagaimana Al-Ghazali, indera itu apa? Mudah untuk menipu. Kayak teman-teman hari ini melihat cewek di IG, cewek di Facebook dan lain sebagainya, itu kan kelihatan cantik-cantik. Kelihatan anggun, matanya berbinar dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman ngajak untuk ketemuan. Saat ketemu di kedai kopi atau di mana, ternyata tidak sebagaimana gambar yang ada di Facebook atau di IG. Artinya apa? Indra yang itu menangkap realitas, ternyata indra ini lemah. Indra ini pun juga mudah untuk menipu kita. Makanya teman-teman hari ini kok pengetahuannya itu bersandar pada realitas yang sifatnya itu materialisme, sifatnya itu materi, yo jangan salah, itu pasti nanti di waktu tertentu pengetahuannya itu banyak yang tidak relevan karena menipu. Makanya Al-Ghazali itu kan mengibaratkan coba teman-teman itu pulpen ya yang itu dimasukkan ke sungai ya, yang sungai itu ada airnya, pena ini kan kelihatan bengkok ya. Itu kan kelihatan bengkok, yang menangkap itu adalah indera. Makanya nanti Al-Ghazali menegaskan, makanya indera ini lemah dan kedudukannya indera ini di bawahnya akal. Akal itu membenarkan walaupun pena ini kelihatan bengkok ya, tapi akal itu membenarkan, menyimpulkan bahwa pena yang dimasukkan ke dalam sungai itu tetap tegak dan tetap lurus dan tidak bengkok. Itu adalah kesimpulan akal. Nanti Al-Ghazali walaupun demikian, coba teman-teman dicek di kitabnya itu Al-Mughith Al-Min Al-Dolal ya, pembebas dari kesesatan, ternyata akal pun juga mudah menipu. Kayak teman-teman menegaskan akal ini luar biasa ya. Akal ini sebagai alat untuk menemukan kebenaran. Iya, akal itu memang sesuatu yang luar biasa dan itu anugerah dari Allah untuk manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang paling mulia. Tapi jangan salah, di situasi tertentu, katanya Al-Ghazali, akal ini pun kadang tidak bisa objektif. Ya, kayak teman-teman saking jatuh cintanya sama ceweknya, ya, itu mengatakan satu-satunya yang paling cantik itu adalah cewekku. Yang lain itu tidak sebanding dengan cewekku. Bahkan teman-teman mengatakan seandainya cewekku ini 5% saja kecantikannya itu ditaruh di seluruh Indonesia, mungkin 50% kecantikannya cewekku ini masih ada kembaliannya. Itu kan saking cintanya, teman-teman kan mengatakan demikian. Padahal kalau kita itu benar-benar memakai akal yang itu waras atau kita benar-benar objektif, lo jangan salah,
kecantikannya cewek teman-teman itu mungkin jauh lebih banyak dari cewek-cewek yang ada di sana. Kenapa kok demikian? Ya karena teman-teman saking cintanya, akhirnya pikirannya atau akalnya itu dikalahkan dengan rasa cintanya. Akhirnya apa? Akhirnya akal itu tunduk pada yang namanya intuisi, tunduk pada yang namanya hati. Akhirnya apa? Akhirnya akal itu sudah tidak bisa objektif lagi. Kayak teman-teman dalam kondisi marah, dalam kondisi galau, itu kan akal cenderung tidak bisa untuk berpikir. Ya, kadang akal pun di situasi tertentu, akal pun juga sulit untuk diajak untuk berpikir. Makanya Al-Ghazali apa? Jalan satu-satunya untuk agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang hakiki, jalannya alatnya itu adalah hati atau jalannya itu adalah intuisi. Sebagaimana di dunia sufi atau dunia tasawuf, kalau kita hanya berhenti pada teori atau definisi, ya kita tidak akan bisa masuk ke dalam dunia tasawuf. Karena dunia tasawuf itu adalah dunia rasa. Oke, itu ya. Itu mukadimahnya. Hari ini kita ketemu, yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Jadi nama lengkapnya beliau itu Abu Yazid Thaifur bin Isa Surusan Al-Bustami. Jadi belakangnya itu Al-Bustami itu diambil dari nama daerahnya. Ya, banyak kan para sufi kayak Junaid Al-Baghdadi itu kan diambil Al-Baghdadinya diambil Baghdad ya. Nanti ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jilani ini diambil di daerah kelahirannya yaitu Jailan. Sebagaimana Abu Yazid ini. Dan beliau ini adalah salah satu seorang sufi Persia yang populer, yang sangat terkenal. Terutama itu di abad 3 Hijriah. Ya. Jadi menurut saya beliau tidak hanya terkenal saat itu, bahkan sampai hari ini pun beliau sangat terkenal. Bahkan di studi humanisme atau humaniora itu kan banyak sekali yang itu mengangkat tema-tema Abu Yazid yang itu untuk diteliti. Baik itu tentang humanismenya, baik itu tentang al-baqa, fana, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu kalau memang orang besar sebagaimana Abu Yazid ini, ya nanti belakangan walaupun teman-teman itu sudah tidak ada, tapi kiprah jasa dan keilmuannya itu masih dikaji oleh regenerasi yang akan datang. Artinya apa? Artinya ilmunya itu membawa manfaat, ilmunya membawa berkah. Sebagaimana beliau Abu Yazid Al-Bustami. Jadi beliau ini lahir pada tahun 874 Masehi. Jadi nanti umurnya kira-kira itu 73 tahun. Jadi umurnya agak panjang. Dan ayahnya beliau ini seorang pemimpin di daerahnya yaitu Buston. Sedangkan ibunya itu dikenal sebagai seorang zahid atau orang yang itu hidupnya sederhana, tidak terikat oleh dunia. Jadi orang zuhud itu kan orang yang hatinya sudah tidak terpaut atau terikat dengan dunia. Kayak teman-teman hari ini masih terikat dengan nilai, terikat dengan ijazah, apalagi terikat dengan ceweknya. Ya artinya bukan zuhud. Walaupun teman-teman itu punya banyak harta, punya mobil sport, punya rumah mewah, ya. Tapi kok hatinya tidak terikat dengan itu semua, ya teman-teman itu seorang zahid, ya. Jadi seorang yang itu hidupnya, yang itu sudah patah hati dengan yang namanya dunia. Sebagaimana ibunya Abu Yazid Al-Bustami. Dan kakeknya beliau ini dulunya seorang majusi yang nanti belakangan itu memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, kakeknya ini mengikuti madhab yaitu madhab Hanafiyah. Yang ini pun juga nanti diikuti oleh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini punya cerita yang unik.
Jadi ibunya itu menuturkan. Jadi ibunya saat mengandung itu menuturkan, jadi Abu Yazid saat masih di dalam kandunganku, ya, ketika aku makan, minum, yang itu kok makanannya itu meragukan, atau makanannya itu enggak jelas ini halal atau enggak sih, ya. Jadi saat itu kabarnya yang itu disampaikan oleh ibunya Abu Yazid, kabarnya itu Abu Yazid enggak mau menerimanya. Ya, walaupun posisinya Abu Yazid itu masih dalam di dalam perut ibunya. Bahkan sampai-sampai ibunya itu muntah, yaitu mengeluarkan makanan yang itu tadi, yang itu enggak jelas kehalalannya. Jadi itu sudah ada jejak-jejak di mana beliau itu walaupun masih di dalam kandungan, beliau itu sudah seorang zuhud, ya. Jadi mau makan yang itu jelas kehalalannya. Nanti beliau ini, ya, nanti jangan salah, beliau ini nanti ceritanya masuk ke dalam dunia sufi itu tidak hanya sebulan dan itu tidak hanya setahun, melainkan memakan waktu puluhan tahun. Jadi kabarnya beliau ini zuhud, ya, mengembara di gurun-gurun terutama itu di daerah Sam. Di sana beliau itu jarang tidur atau tidurnya itu dikurangi, bahkan jarang makan dan jarang minum. Dan itu kabarnya memakan waktu 13 tahun yang itu untuk mensukseskan makom zuhudnya. Bahkan suatu ketika beliau ini pun juga pernah menegaskan 12 tahun aku itu menjadi seorang pertapa. Jadi seorang pertapa itu ibaratnya orang yang hidup sendirian, ya, yang itu mengolah hatinya agar hatinya itu bersih dan bening. Jadi beliau ini bertapa selama 12 tahun. Katanya apa? Jadi beliau itu mengibaratkan badanku ini saya pukul dengan besi agar saya itu bisa riandoh. Dan kubakar diriku agar saya itu bisa mujahadah. Bahkan 5 tahun aku melihat diriku di sana masih juga kulihat ada kesombongan, ada kecongkakan, ada ujub, ada riak dan lain sebagainya, kotoran-kotoran hati. Padahal beliau itu sudah melakukannya belasan tahun, baik itu zuhud, baik itu yang namanya menjadi seorang pertapa. Tapi beliau ini ketika melihat dirinya, ternyata kok masih ada kecongkakan, masih ada ujub, masih ada kesombongan. Lalu apa? Lalu beliau itu beramal full selama 5 tahun, yaitu melakukan sedekah, melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Nanti pada puncaknya beliau ini mengatakan pada akhirnya aku sampai kepada Tuhan dengan pertolongannya Tuhan itu yang itu tanpa perantara makhluk atau manusia manapun. Jadi beliau menemukan Tuhan, ya. Jadi itu bukan dengan yang namanya lewat manusia, tapi ditemukan di dalam dirinya. Jalannya dengan apa? Jalannya dengan riyandoh, jalannya dengan menjadi seorang pertapa. Bukan berarti langsung tidak kerja, bukan berarti langsung meninggalkan istri, enggak, melainkan apa? Melainkan berdiam diri yang itu membersihkan jiwanya. Nanti di autobiografinya, coba teman-teman dicek, beliau ini bahkan tidak pernah keluar dari daerah kelahirannya. Jadi banyak sufi kan yang itu seorang traveling, seorang pengembara. Kayak siapa? Kayak Junaid al-Baghdadi itu kan pernah mengembara sampai ke India, bahkan sampai ke Persia, ke Palestina dan lain sebagainya. Banyak para sufi yang itu rihlah mencari hikmah. Tujuannya apa? Tujuannya sebagaimana Al-Ghazali yang itu 12 tahun yang itu apa? Tazkiyatun nafas, membersihkan jiwanya. Tapi berbeda dengan Abu Yazid Al-Bustami, beliau ini hanya berdiam diri di Buston. Jadi nanti suatu ketika ada orang yang itu bertanya, wahai Yazid, orang yang itu mencari hakikat biasanya itu selalu berpindah-pindah tempat
dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Tapi kok engkau hanya berdiam diri di sini? Jadi orang ini bertanya. Abu Yazid kemudian menjawab, sesungguhnya temanku, maksudnya itu adalah Allah. Allah itu tidak pernah pergi dan tidak pernah jauh, maka dari itu aku tidak pernah pergi dari sini. Jadi teman-teman hari ini kan sibuk mencari Tuhan, mencari di hutan, mencari di mana? Di kuburan, mencari di dan lain sebagainya. Seakan-akan Tuhan itu telah menghilang, seakan-akan Tuhan itu jauh dari diri kita, akhirnya kita sibuk mencari Tuhan. Tapi bagi Abu Yazid Al-Bustami enggak, Tuhan itu sejak dulu sampai hari ini Tuhan itu enggak pernah hilang. Bahkan enggak pernah jauh dari diri kita. Ya. Makanya apa? Makanya beliau ini tidak mau keluar dari Buston, ya. Akhirnya hanya menetap selama hidupnya di Buston, yang itu tadi, yang itu menjadi orang yang itu bertapa. Maksudnya apa? Melihat ke dalam dirinya karena di sana itu ada Tuhan. Jadi teman-teman hari ini kok sibuk tadi mencari Tuhan kemana-mana, ya artinya itu sintesanya teman-teman itu sedang jauh dari Tuhan. Padahal bagi Abu Yazid enggak, Tuhan itu enggak jauh dari kita dan Tuhan itu enggak hilang. Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita, hanya saja kita itu enggak sadar. Itu ya. Nanti dalam autobiografinya ada cerita yang itu suatu ketika, jadi malam-malam itu Abu Yazid itu ketemu dengan seekor anjing. Ya. Jadi tiba-tiba anjingnya itu mendekat, yang itu mendekati Abu Yazid. Tiba-tiba Abu Yazid ini karena dia sadar, karena didekati oleh anjing itu, kemudian beliau ini mengangkat jubahnya. Ya. Jadi anjingnya itu melihat. Kemudian anjingnya ini bilang, "Wahai Abu Yazid, jadi kamu menganggap aku ini najis, ya. Jadi kalau engkau merasa terkena najis dari tubuhku ini, engkau cukup membasuh 7 kali dengan air atau dengan tanah, maka najis yang itu menempel di dalam jubahmu seketika itu menjadi suci dan tidak najis." Ya. Tapi kok engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu itu orang spesial, menganggap dirimu itu orang mulia, maka apa? Maka engkau itu tidak akan bisa membersihkannya, walaupun engkau bersihkan dengan 7 air samudra. Jadi apa bedanya? Kalau kita itu masih merasa tinggi, merasa sombong, merasa diri kita itu paling mulia, jadi 7 samudra yang itu penuh dengan air itu tidak akan bisa mensucikan jiwa kita. Makanya apa? Banyak sufi menegaskan penyakit yang itu paling akut, yang itu menjadi musuh terbesar bagi manusia itu adalah penyakit jiwa. Merasa diri kita penting, merasa diri kita mulia, dan lain sebagainya. Tapi kok kita merasa najis yang itu sifatnya fisik, terkena anjing dan lain sebagainya, itu bisa disucikan dengan air maupun dengan debu. Tapi kok tadi kita merasa mulia, merasa bangga dan lain sebagainya, itu akan sulit disucikan walaupun itu dengan 7 air samudra. Jadi dari situ nanti Abu Yazid itu mendapatkan pelajaran yang luar biasa yang itu dari anjing. Jadi kabarnya sejak peristiwa itu Syekh Abu Yazid itu senantiasa memuliakan dan mengasihi semua makhluk yang itu tanpa syarat, walaupun itu seorang anjing. Jadi hari ini kan kita kadang kan nestapa, kadang kan kita lupa. Kita kalau ada yang namanya semut yang itu lewat, kita kan seakan-akan langsung menyingkirkannya. Seakan-akan kita langsung membunuhnya. Dan kita nggak sadar kalau itu pun juga makhluknya Tuhan.
Ya, jadi kalau kita punya kesadaran ini, ayo kita hormati, ayo kita muliakan setiap makhluk yang ada yang itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, biar apa? Biar diri kita tadi tidak ada kesombongan, biar diri kita itu tidak merasa yang paling mulia. Oke, itu ya. Itu ceritanya Abu Yazid dengan seekor anjing. Nanti Abu Yazid ini seorang sufi, kabarnya yang pertama kali memperkenalkan konsep fana dan bako. Ya, jadi coba nanti kita gali ya. Ada apa saja ide-ide yang itu mewarnai konsep-konsepnya Abu Yazid Al-Bustami. Oke, kita pelan-pelan. Pertama yaitu kita lihat apa itu tasawuf. Jadi katanya beliau, tasawuf itu memiliki 3 hal. Pertama yaitu takhali. Yang kedua yaitu takhali dan yang ketiga yaitu tajali. Jadi teman-teman, kalau ingin tadi masuk ke dalam dunia tasawuf, harus melalui step by step. Yang pertama yaitu takhali. Maksudnya apa? Ayo kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Ya, kalau kayak tadi saat Abu Yazid ketemu anjing, kalau badan kita terkena najis, terkena kotoran, itu bisa disucikan dengan air maupun dengan debu. Tapi ada yang jauh lebih substansial daripada itu, yaitu apa? Yaitu kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Ya, makanya tahali ini apa? Tahali ini ayo kita melepaskan semua kotoran-kotoran termasuk ujub, termasuk kesombongan, termasuk dengki. Ayo kita semuanya itu selesaikan. Ya, makanya kalau kita nanti sudah selesai di tahali, jangan lupa ayo kita tahali. Ya, baru kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Jadi tahali dan tahali ini nggak bisa diloncati, harus selesai dulu tahalinya. Jadi teman-teman hari ini kayak misalkan menambah ilmu, menambah wawasan, tapi kok wadahnya masih kotor, ya akhirnya ilmunya pun juga kotor. Ya, gambarannya itu kayak kendi. Kalau kendinya itu di dalamnya masih kotor, kalau itu diisi dengan air putih, ya air putihnya ini nanti ikut menjadi air yang kotor. Makanya apa? Makanya setiap kita itu harus membersihkan jiwa kita. Kalau itu masuk ke dalam dunia sufi, ayo kita buang seluruh penyakit-penyakit jiwa. Kalau teman-teman hari ini masih sombong, masih ujub, masih merasa penting, ayo kita buang itu semuanya. Ya, kalau kita sudah sukses di tahali, baru kita masuk ke tahali. Kita hiasi diri kita dengan perilaku-perilaku yang indah. Kalau kemarin kita kok masih marah-marah, ayo kita ganti dengan perilaku yang lembut yang itu enggak marah-marah. Kalau kemarin kok kita masih pelit, ayo kita latih diri kita menjadi orang yang itu mudah memberi. Artinya apa? Artinya kemarin kita yang pelit, sekarang kita sudah menjadi orang yang itu suka memberi, yang itu suka menolong. Akhirnya apa? Akhirnya perilaku-perilaku jelek kita itu sudah hilang, yang itu diganti dengan perilaku-perilaku yang terpuji. Makanya teman-teman, kalau ingin ilmunya itu bercahaya, ya wadahnya itu pun juga harus bersih dulu. Biar apa? Biar ilmunya ini mudah bercahaya. Kayak tadi kenapa kok nilai kemanusiaan kita nggak naik level-level ya? Derajat kita kok masih sama dengan tahun yang kemarin? Ya mungkin apa? Mungkin wadah kita masih ada kotoran-kotorannya. Akhirnya apa? Akhirnya setiap ilmu yang masuk ke dalam diri kita, yang hakikatnya ilmu cahaya, yang hakikatnya ilmu itu bersih dan bening, gara-gara wadah kita itu kotor, akhirnya ilmu kita yang masuk ke dalam diri kita, akhirnya ilmunya itu menjadi ilmu yang kotor.
Makanya apa? Makanya ayo kita bersihkan dulu wadah kita. Dalam istilah lain apa? Ayo kita perangi dulu sifat-sifat atau perangai-perangai yang itu jelek, yang itu masih menjadi perilaku kita, kita ganti dengan perilaku-perilaku yang baik. Kalau kita sudah sukses tahali, baru kita tajali, yaitu apa? Yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saat kita mendekat diri pada Tuhan, kita itu sudah benar-benar menjadi manusia yang murni. Ya, banyak kan para filosof menegaskan, hakikatnya manusia itu baik. Hakikatnya manusia itu sebagaimana fitrahnya, yaitu suci, yaitu bersih. Tapi kok kita tadi masih memiliki egoisme, masih memiliki kesombongan dan iri hati, tiba-tiba kok kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya akhirnya kita sulit untuk dekat sama Tuhan, akhirnya kita sulit untuk mahabbah sama Tuhan. Makanya apa? Untuk agar kita itu bisa mahabbah atau bisa dekat dengan Tuhan, ya harusnya kita harus selesai dulu tahali, kemudian tahali. Ya, baru kita menjadi manusia yang seutuhnya, yang apa adanya, yang itu menjadi hamba yang murni, yang itu punya kemauan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, itu ya. Itulah basis tasawufnya Abu Yazid Al-Bustami. Jadi ada tahali, tahali dan tajali. Dan ada beberapa para sufisme. Tajali ini gambarannya seperti Tuhan itu menampakkan keindahannya yang itu ada di alam realitas. Jadi ketika sufi itu sudah masuk ke tajali, dia itu melihat sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu adalah wajahnya Tuhan. Karena segala realitas yang ada, itu semuanya adalah tajalinya Tuhan. Tapi bagi Abu Yazid, tajali ini sebagai step di mana ketika manusia itu sudah murni, ketika manusia sudah tidak ada kesombongan, ketika manusia sudah tidak ada bangga diri, sudah tidak ada yang namanya kotoran-kotoran yang ada di jiwanya, melainkan jiwanya sudah bersih, perilakunya pun sudah terpuji. Baru apa? Baru step yang terakhir tajali, yang itu ketika manusia sudah menjadi manusia yang seutuhnya, baru disitulah mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, itu ya. Itu tasawuf dalam perspektifnya Abu Yazid Al-Bustami. Oke, kita lanjutkan. Ini loh yang sangat terkenal, yang itu tadi Abu Yazid menjadi seorang pelopor sufi yang itu memperkenalkan konsep fana. Oke, coba kita petel-peteli ya. Apa sih fana itu? Jadi fana dalam bahasa Arab yaitu fania yafna, yang berarti musnah, lenyap, hilang atau hancur. Maksudnya apa? Kemanusiaan kita itu musnah, kemanusiaan kita itu lenyap. Kalau kita masuk ke dalam tasawuf akhlaki, akhlak perilaku-perilaku jelek kita semuanya itu sudah lenyap, ya. Perilaku-perilaku kotoran kita atau perilaku-perilaku buruk kita itu semuanya sudah hancur, yang itu diganti dengan perilaku-perilaku yang terpuji sebagaimana tadi, yaitu tahali dan tahali. Jadi teman-teman hari ini yang itu mulanya itu tidak mengetahui, kemudian hari ini mengetahui konsep fana. Artinya tadi yang itu tidak mengetahui itu fana, itu musnah, sekarang diganti dengan yang namanya mengetahui. Ya. Kemudian apa? Fana itu juga berarti memutuskan hubungan yang itu selain Allah. Jadi hari ini kok kita masih tergantung dengan makhluk, tergantung dengan siapa? Dengan dosen, dengan guru, dengan ustadz dan lain sebagainya, ya. Dan kita menyandarkan hidup kita kepada mereka, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa memutuskan hubungan kepada mereka.
Kalau kita tidak bisa memutus hubungan dengan mereka, ya kita tidak akan bisa berhubungan dengan Allah yang itu secara murni. Makanya apa? Untuk agar kita bisa berhubungan dengan Allah yang itu 100% katakanlah, ya kita harus memutuskan hubungan-hubungan yang itu yang ada di alam realitas ini. Ya. Jadi apa? Mengkhususkan yang itu untuk Allah dan bersatu dengannya. Makanya nanti di konsepnya Abu Yazid Al-Bustami terkenal yang namanya ittihad, yaitu penyatuan antara seorang hamba dengan Allah. Jadi hambanya itu yang mana? Ya enggak ada. Yang ada itu adalah Allah. Bahkan realitas pun juga enggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Maka step agar kita itu bisa ittihad atau bisa menyatu dengan Allah, step pertama apa? Ayo kita putus hubungan semua makhluk yang ada di alam realitas ini. Ayo kita berhubungan dengan Allah. Bukan berarti kita cuek, bukan berarti kita memutus sosialisasi, enggak. Melainkan apa? Melainkan kita hanya bergantung yang itu satu-satunya yang kita gantungi, yaitu adalah Allah. Kalau kita bisa demikian, itulah yang disebut fana. Ada juga fana itu bergantinya sifat-sifat kemanusiaan yang itu diganti dengan sifat-sifat ketuhanan. Artinya apa? Artinya sifatnya yang kemarin itu manusia, sekarang itu sudah diganti dengan sifat ketuhanan. Kalau teman-teman tadi kok masih ada egoisme, pengen menang sendiri, merasa memiliki ini dan itu, ya artinya itu adalah sifat manusia. Itu bukan sifat ketuhanan, ya. Makanya apa? Selama kita masih aku, ini milikku dan lain sebagainya, ya artinya kita hanya sibuk di wilayah manusia. Artinya kita belum lebur, kita belum musnah. Untuk agar kita bisa fana, ayo kita lenyapkan seluruh sifat-sifat kemanusiaan kita dan kita ganti dengan sifat-sifat ketuhanan. Contoh kecilnya apa? Kalau kemarin kita itu masih marah-marah, ayo kita ganti sifat itu dengan sifat yang itu dimiliki oleh Tuhan, yaitu apa? Yaitu sifat yang apa? Sifatnya Tuhan seandainya yaitu cinta. Ya, yang kemarin kita itu benci, kita ganti sekarang kita menjadi manusia yang itu bisa mencintai manusia yang lain. Kalau Tuhan itu maha lembut, ayo kita menjadi manusia yang lembut. Kalau Tuhan itu maha bijaksana, ayo kita menjadi seorang hamba yang itu bijaksana. Artinya apa? Artinya sifat kemanusiaan kita ini lenyap, ini hancur, diganti dengan sifat-sifat yang itu dimiliki oleh Tuhan. Makanya banyak tasawuf, terutama tasawuf akhlaki itu kan menegaskan, yaitu dengan istilah takholak bi akhlakillah. Jadi akhlaknya itu sudah tidak akhlak kemanusiaan lagi. Kalau akhlak manusia biasanya kan kita pamrih. Kalau kita memberi, biasanya kita itu butuh yang namanya pengharapan agar dibales pemberian kita. Itu adalah sifat kemanusiaan. Tapi kok sifat kita itu sifat ketuhanan, kita memberi itu sudah kewajiban kita. Dan bahkan kita memberi itu adalah sesuatu yang itu sudah menjadi tugas kita untuk memberi. Kalau kita bisa demikian, ya akhirnya kita memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat yang itu dimiliki oleh Tuhan, yaitu apa? Yaitu takholak bi akhlakillah. Jadi akhlak kita itu mirip sebagaimana akhlak yang itu dimiliki oleh Tuhan. Makanya kayak tadi, kalau Tuhan itu maha latif, maha lembut, maha cinta, maha bijaksana, ayo kita pelan-pelan menjadi sebagaimana sifat yang itu dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita bisa demikian, baru kita itu lenyap semua sifat-sifat kemanusiaan kita. Bahkan dalam istilah tasawuf, fana itu pun juga diartikan sebagai akhlak atau moral yang luhur.
Jadi teman-teman hari ini kok tadi masih sombong dan lain sebagainya, ya artinya belum fana, belum lenyap. Ada juga fana itu ketika hilangnya kesadaran seorang manusia. Yang ada itu adalah kesadaran Tuhan. Jadi hari ini kan kesadaran kita kan kesadaran kemanusiaan. Kalau kita masih ada kesadaran tentang itu, ya artinya kita belum fana, kita belum hancur, ya. Untuk agar kita itu bisa hancur, ayo kesadaran ini ya diganti dengan kesadaran yang itu adalah kesadaran Tuhan. Biasanya kalau orang itu sudah tidak sadar, di mana kesadarannya itu sudah diganti dengan kesadarannya Tuhan, biasanya yang keluar itu adalah satohat atau ekstase, yaitu mengeluarkan ucapan-ucapan yang itu tidak bisa dilogika, yang itu sulit diterima masyarakat umum. Ya, kayak Abu Mansur Al-Halats. Itu kan mengatakan ana al-haq, itu kan dalam keadaan satu hat. Ketika apa? Ketika dirinya itu sudah lenyap. Kalau dirinya itu sudah lenyap, yang ada itu hanya Tuhan, yang ada itu adalah kesadaran Tuhan. Bahkan Al-Mansur saat itu, kesadarannya sebagai manusia itu sudah enggak ada. Yang ada itu adalah kesadaran Tuhan. Jadi kalimat anak al-haq itu yang mengatakan bukan Al-Mansur, melainkan yang mengatakan itu adalah Tuhan. Ini kan bagi orang awam termasuk bagi kita kan sulit untuk menerima itu. Kenapa kok kita sulit? Ya karena apa? Karena mungkin dalam pemahaman kita itu adalah kesadaran manusia. Tapi ketika sufi itu sudah lenyap, sudah hancur, di mana kesadaran manusianya itu sudah nggak ada dan itu diganti dengan kesadaran Tuhan, ya nggak salah ada kalimat-kalimat yang itu sulit diterima oleh akal. Itu ya. Kalau katanya Abu Bakar Al-Kalabadzi, beliau ini menegaskan, jadi fana itu ketika hilangnya semua keinginan hawa nafsu. Ya, jadi selama hari ini kita masih ingin ini, ya, ingin punya anaknya Pak Lurah, ingin mendapatkan cewek cantik dan lain sebagainya, ya bagaimanapun kita belum fana. Jadi fana itu ketika keinginan kita itu sudah nggak ada. Ya, sekaligus apa? Tidak ada pamrih. Kayak teman-teman hari ini memberikan sesuatu kepada orang lain, kok itu masih pamrih, masih mengharap imbalan dan lain sebagainya. Ya teman-teman itu masih dalam sifat-sifat kemanusiaan, belum masuk ke dalam sifat-sifat ketuhanan. Makanya apa? Sifat kemanusiaan ini harus kita lenyapkan, harus kita musnahkan. Biar apa? Biar katanya Abu Bakar Al-Kalabadzi, ketika kita itu memberi, kita itu tidak ada yang namanya mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Ya selama kita masih mengharapkan pemberian kita, ya artinya kita belum fana. Sekaligus apa? Dirinya itu hilang. Jadi kepentingannya itu sudah nggak ada. Jadi aku ini sudah nggak penting. Aku menjadi ustadz pun juga aku nggak bangga, biasa-biasa saja. Kayak teman-teman hari ini sudah menjadi kiai, kiai pun juga biasa saja. Nggak ada bangganya menjadi kiai, nggak ada bangganya menjadi guru, menjadi dosen. Artinya apa? Sudah nggak ada ego. Egonya di dalam dirinya itu sudah lenyap, sudah hancur. Kalau sudah demikian, ya katanya Al-Kalabadzi, kita sudah fana. Jadi ketika hambanya itu sudah tidak punya yang namanya keinginan hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya itu sudah hilang. Dan sudah tidak ada yang namanya pamrih A, pamrih B, itu enggak ada. Kemudian apa? Sudah enggak ada kepentingan politik, kepentingan dirinya, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut fana. Kalau katanya, atau dalam kitab Risalah Khusairiyah, jadi Yazid ini pernah ditanya, bagaimana Anda itu sampai pada tahap ini?
Kemudian Abu Yazid itu menjawab, jadi untuk saya itu bisa mencapai makom fana, yaitu dengan perut yang lapar dan tubuh yang telanjang. Jadi maksudnya apa? Perut yang lapar ini menjadi orang yang zuhud. Dan tubuh yang telanjang apa? Kayak tadi, yaitu tidak tergantung pada sesuatu pun, yang itu hidupnya hanya digantungkan hanya pada Tuhan. Itulah baru bisa fana. Bahkan katanya Abu Yazid, beliau pun juga pernah berkata, aku telah mentalak 3 kali dunia dan aku tidak akan kembali lagi padanya. Baru bisa yang namanya fana. Oke, itu ya. Itulah yang disebut fana. Ketika apa? Ketika kemanusiaan kita yang sifatnya ini sementara, yang sifatnya ini temporer, ya, yang sifatnya ini berubah-ubah, ayo kita lenyapkan. Ayo kita musnahkan. Kalau kita sudah bisa fana, ya, maka nanti yang terjadi kita bisa masuk ke bako. Yaitu apa? Yaitu to live and survive. Kita hidup dan terus hidup. Oke, coba kita lihat ya. Yaitu bako. Jadi, untuk agar kita bisa bako, kita harus sukses dulu ke makom fana. Yaitu tadi, ketika kemanusiaan kita sudah lenyap semuanya. Tapi katanya Abu Yazid Al-Bustami, fana dan bako itu adalah satu kesatuan yang itu tidak bisa dipisahkan. Gambarannya apa? Kayak tadi, kalau teman-teman hari ini bodoh, tidak mengetahui, kemudian teman-teman kok belajar, artinya kebodohan yang kemarin itu sudah lenyap, itu sudah hancur, yang itu diganti dengan bako. Bako ini mengetahui. Yang kemarin tidak tahu, sekarang mengetahui. Mengetahui ini bisa disebut yang namanya bako. Ya, jadi antara kemarin yang kita itu sementara, kita bisa rusak, kita hidupnya itu apa namanya? Hidup kita itu tidak langgeng. Sekarang hidup kita itu langgeng. Langgeng ketika apa? Ketika semua sifat-sifat kemanusiaan kita itu sudah lebur, itu sudah hancur, dan itu diganti dengan sifat-sifat yang itu dimiliki oleh Tuhan. Dan itu katanya Abu Yazid, itu sebagaimana 2 keping mata uang yang itu tidak bisa dipisahkan. Kayak teman-teman itu melihat keping mata uang itu loh. Itu kan memiliki 2 wajah yang berbeda, tapi itu hakikatnya adalah satu. Kalau teman-teman itu fana sekaligus di saat itu, teman-teman itu bako, yaitu langgeng. Oke, itu ya. Jadi bako apa sih? Jadi bako itu artinya tetap tinggal atau kekal. Kalau dalam istilah tasawuf, artinya apa? Yaitu mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Tuhan. Jadi kemarin sifat-sifat kita yang itu tercela, sekarang sudah diganti dengan sifat-sifat yang lembut, sifat-sifat yang mulia. Ya, itu yang disebut bako. Jadi teman-teman itu hidup di dalam kekekalan yang itu ada di dalam dirinya Tuhan. Oke, coba kita lanjutkan. Ini loh ada jalan menuju fana. Jadi Abu Yazid ini bertanya, bagaimana caranya agar aku sampai padamu? Maksudnya bisa sampai kepada Tuhan. Lalu Tuhan ini menjawab, tinggalkan diri nafsumu dan kemarilah. Jadi untuk agar kita bisa menemukan Tuhan, kita bisa berdekatan dengan Tuhan, ayo kita tinggalkan diri kita, tinggalkan egoisme kita, tinggalkan keakuan kita, apalagi tinggalkan nafsu kita, baru kita bisa menuju kepada Tuhan. Jadi selama ini kok kita masih ada nafsu, masih ada kepentingan,
masih ada aku, ini milikku, itu jasaku dan lain sebagainya, ya kita akan sulit menuju ke Tuhan, ya. Kalau kita sulit menuju Tuhan, ya akhirnya kita belum bisa mencapai makom bako. Makanya apa? Ketika si manusia atau seorang hamba sudah masuk ke dalam wilayah Tuhan, tadi dirinya itu sudah fana, yang ada itu bako, dirinya itu langgeng, langgeng yang itu hidup di dalam dirinya Tuhan. Makanya itu ada istilah yang diucapkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini mengatakan a'rifuhu hatta fanaitu summa araftuhu bihi fahayaitu. Jadi apa? Aku mengetahui Tuhan melalui diriku hingga aku fana. Kemudian aku tahu melalui dirinya, maka aku pun hidup. Jadi apa? Abu Yazid ini mengetahui Tuhan itu melalui dirinya. Ya, ketika dia mengetahui Tuhan dengan jalan mengetahui dirinya, kemudian Abu Yazid itu fana. Ya, artinya apa? Kemanusiaan itu enggak ada. Ketika dia itu sudah mengetahui Tuhan, Tuhan yang demikian besar, demikian esa dan lain sebagainya, kemanusiaannya sekaligus itu lenyap, enggak ada. Yang ada itu hanya Tuhan. Makanya ketika Abu Yazid itu mengetahui Tuhan, yang itu lewat dirinya, seketika itu dirinya itu lenyap, dirinya itu fana, yang ada itu adalah kelanggengan Tuhan. Kemudian aku tahu melalui dirinya, maka aku pun hidup. Artinya apa? Sekarang Abu Yazid itu hidupnya itu langgeng karena sudah hidup di dalam dirinya Tuhan. Kalau teman-teman itu cermat, Abu Yazid ini ada dua perspektif untuk bisa menuju ke Tuhan. Jalannya itu ada dua macam. Ya, yang pertama itu apa? Menuju Tuhan yaitu melalui pengenalan diri, man arofa nafsahu. Makanya apa? Banyak para sufi termasuk teosofi yang itu menegaskan ilmu yang hakiki itu ketika apa? Ketika kita itu mau melihat ke dalam diri kita. Ya. Kenapa kok demikian? Karena di dalam diri kita itu ada Tuhan. Kayak Abu Yazid ketika dia mengenali Tuhan melalui dirinya, ternyata di sana itu ada Tuhan. Ketika dia mengetahui ada Tuhan, sekaligus saat itu kemanusiaannya Abu Yazid itu fana, itu lenyap, yang ada itu hanya Tuhan. Yang kedua apa? Yaitu mengenali Tuhan, yaitu melalui dirinya Tuhan. Kayak teman-teman melihat alam realitas yang ini sebagai tajalinya Tuhan, ya. Melihat indahnya lautan, langsung mengatakan subhanallah. Waduh, ya kan. Melihat perempuan cantik, kemudian seketika mengatakan Allahu Akbar. Yang kemarin itu nggak sadar tentang itu. Tapi kok ketika melihat gunung, melihat perempuan cantik, melihat anaknya Pak Lurah, seketika menyadari bahwa Tuhan itu esa. Artinya apa? Artinya mengenali Tuhan yang itu melalui dirinya Tuhan. Karena alam realitas ini adalah tajalinya Tuhan, kita bisa mendekati Tuhan yang itu lewat alam realitas ini. Ya, jadi jalan untuk menuju Tuhan, jalannya itu macam-macam. Bisa melalui yang ada di luar diri kita, bahkan bisa juga melalui yang itu ada di dalam diri kita. Jalannya dengan apa? Yaitu dengan man arofa nafsahu. Ayo kita mengenali diri kita. Makanya dalam dalam filsafat itu kan sering menegaskan, ayo kita who am I. Kita kenali siapa diri kita, tujuan kita itu mau kemana, apa yang kita harapkan, apa yang ingin kita capai. Makanya nanti dalam falsafah Jawa itu kan ada istilah hakikatnya kemanusiaan itu kan dari Tuhan yang itu kembali pada Tuhan. Ya kalau dalam konsep Islam apa? Yaitu ilaihi rojiun. Dulunya kita dari Tuhan, sekarang kita hidup, yang nanti kita pun juga kembali pada Tuhan. Ya, jadi itu.
Jadi itu jalan menuju fana. Kalau kita sudah masuk ke dalam wilayah ketuhanan, kita sudah mengganti sifat-sifat kemanusiaan yang itu kita ganti dengan sifat-sifatnya Tuhan. Ya disitulah kita sudah bako, kita sudah langgeng, kita sudah hidup yang itu hidup di dalam dirinya Tuhan. Oke, itu ya. Kalau kita itu sudah bisa melalui makom fana dan kita bako, yang terjadi apa? Kita itu ada kesatuan antara seorang hamba dengan Tuhan. Itulah yang disebut ittihad. Jadi ittihad ini apa? Yaitu seorang sufi yang bersatu dengan Tuhan. Jadi kemanusiaannya itu sudah enggak ada. Aku yang itu memiliki ini, memiliki itu sudah enggak ada. Yang ada itu hanya Tuhan. Bahkan saya sudah enggak penting. Bahkan kedudukan saya yang ini, yang itu pun juga sudah enggak penting. Yang penting itu adalah Tuhan. Kalau kita sudah ada kesadaran demikian, yuk kita sudah bisa menyatu pada Tuhan. Jadi di situ dijelaskan, ittihad itu apa? Antara yang itu mencintai dan yang dicintai itu menyatu. Gambarannya kayak teman-teman itu loh. Saat mencintai ceweknya, yang ceweknya pun juga mencintai juga. Itu kan seakan-akan merasakan dunia itu milik berdua, ya kan? Dan mengatakan aku ini milikmu, dan engkau itu yang ceweknya pun juga mengatakan aku pun juga milikmu. Itu kan seakan-akan satu kesatuan yang itu kelihatannya dua wujud tapi hakikatnya itu satu. Ya, saling memiliki, saling mencintai. Memang kelihatannya itu ada yang mencintai, ada yang dicintai, tapi kok itu saling mencintai? Ya antara hamba dan Tuhan itu adalah satu kesatuan. Maka apa? Salah satu dari mereka nanti ketika sudah mencapai makom ittihad, itu diantaranya itu bisa mengatakan hai aku. Ya, jadi ucapannya itu bukan kamu, bukan dia, bukan mereka, melainkan apa? Hei aku. Mungkin teman-teman bisa membayangkan ya. Jadi ketika tadi sifat kemanusiaannya sudah lenyap dan sudah lebur, maka dirinya itu sudah bako. Jadi bako itu dirinya sudah lenyap, yang ada itu kelanggengan Tuhan. Jadi kelanggengan Tuhan ini apa? Ketika dia mengatakan, aku ini adalah Tuhan. Itulah yang disebut ittihad. Jadi sudah tidak ada dualisme lagi, tidak ada yang namanya pluralisme, enggak ada. Yang ada itu adalah Tuhan. Bahkan katanya Abu Yazid Bustami, alam semesta yang ini kelihatannya macam-macam, hakikatnya itu wujud yang satu, yaitu adalah wujudnya Tuhan. Jadi hari ini kan kita merasa ada yang itu wujud yang otonom, wujud yang mandiri dan lain sebagainya. Itu hakikatnya kita itu enggak ada. Yang ada itu adalah wujudnya Tuhan. Jadi nanti kan berkembang lagi ada teori yang itu panteisme. Kalau itu wujudnya Tuhan, berarti semuanya itu adalah Tuhan. Ya enggak demikian. Maksudnya apa? Alam semesta ini hakikatnya itu enggak ada. Yang ada itu adalah wujudnya Tuhan. Kalau kita meminjam teorinya Muhyiddin Ibnu Arabi, itu kan ada istilah wajibul wujud dan mungkinul wujud. Jadi kemanusiaan kita yang hari ini hidup, kita sadar, kita bisa aktivitas dan bergerak, dan seluruh realitas yang ada, itu semuanya adalah mungkinul wujud. Kalau itu mungkin, ada atau tidak, itu tergantung wajibul wujud, yaitu adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu mau menciptakan alam semesta, yaitu kehendaknya Tuhan, dan Tuhan itu mau tidak menciptakan alam semesta, yaitu pun juga kehendaknya Tuhan. Artinya apa? Alam ini wujud yang itu wujudnya itu mungkin. Maksudnya apa? Yaitu tergantung dengan wujudnya Tuhan.
Ini sebenarnya secara tidak langsung menegaskan kalau ada wujud realitas alam semesta, ya hakikatnya ada wujud yang itu menciptakan wujud yang ada di alam alam realitas. Artinya apa? Kalau ada alam realitas ini, ya hakikatnya ada Tuhan. Nanti kan ada banyak lagi perdebatan-perdebatan, ya, paham yang disebut naturalisme, bahwa alam semesta ini ada dengan secara sendirinya yang itu sesuai nature-nya dan lain sebagainya. Itu kan meniadakan wujud Tuhan yang itu menciptakan alam semesta. Tapi bagi Abu Yazid Al-Bustami enggak. Alam semesta ini hakikatnya satu, yang itu ada yang ada di dalam diri Tuhan. Kalau tadi memakai kacamatanya Ibnu Arabi, ya alam semesta ini sifatnya mungkinul wujud. Ada juga itihad itu apa? Ketika identitasnya itu telah hilang. Jadi identitasnya itu sudah menjadi satu, yang itu identitasnya Tuhan. Jadi teman-teman itu sudah tidak mengatakan aku yang manusia. Teman-teman sudah tidak lagi mengatakan aku ini orang yang ras ini, orang yang budaya ini, enggak. Melainkan apa? Melainkan semua label-label identitas itu semuanya sudah enggak ada. Yang ada yang itu adalah Tuhan. Itulah yang disebut ittihad. Jadi untuk bisa masuk ke ittihad, penyatuan antara seorang hamba dengan Tuhan, ya, ketika seorang hambanya ini fana, seorang hamba ini lenyap dulu. Kalau dia lenyap, sekaligus di saat yang sama dirinya manusia itu langgeng, ya. Langgeng yaitu kekal, yang itu ada di dalam kekekalannya Tuhan. Kalau itu kekal, artinya kemanusiaannya tadi itu sudah enggak ada, yang ada itu kekekalannya Tuhan, yang ada itu kelanggengan Tuhan. Artinya apa? Artinya sudah menjadi satu kesatuan. Sudah tidak ada kemanusiaan lagi, yang ada ya Tuhan. Oke, itu ya. Makanya Abu Yazid suatu ketika itu bertanya, "Ya Allah, apakah ini?" Kemudian Tuhan itu menjawab, "Semuanya adalah aku. Tidak ada sesuatu pun juga kecuali aku. Dan sesungguhnya tidak ada wujud selain wujudku." Jadi tidak ada sesuatu pun yang ada adalah Tuhan. Ya, bahkan aku sendiri yang itu sebagaimana itu sudah enggak ada, itu sudah lenyap. Keinginan saya pun sudah lenyap, kesadaran saya pun sudah lenyap. Yang ada tadi, yang ada itu adalah keinginan Tuhan, yang ada itu adalah kesadaran Tuhan. Ya, makanya apa? Segala wujud yang ada, ya, itu adalah wujudnya Tuhan. Jadi teman-teman, kalau itu sudah mencapai makom ittihad, biasanya teman-teman itu sebagaimana sufi, yaitu apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ketika sufi ini sudah menyatu ke dalam dirinya Tuhan, seorang sufi ini sudah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Jadi teman-teman hari ini kok mengaku sufi, ya, kok masih cemas, masih khawatir nanti masa depannya bagaimana, masih khawatir nanti lulusnya tahun berapa, ya artinya teman-teman belum seorang sufi, teman-teman belum seorang wali. Jadi cirinya wali itu simple, yaitu apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi sudah tidak ada kecemasan, sudah tidak ada lagi yang ditakutkan. Kenapa kok demikian? Ya karena dirinya itu sudah fana, sekaligus di saat yang sama dirinya itu sudah langgeng bersama Tuhan, yang itu sudah menjadi satu kesatuan antara dirinya dengan Tuhan. Kalau itu sudah menyatu dengan Tuhan, apa sih yang itu perlu dicemasi, apa sih yang perlu ditakutkan? Enggak ada yang perlu ditakutkan lagi. Karena apa? Karena sudah hidup yang itu hidupnya sudah menyatu dengan Tuhan. Ya, kalau teman-teman itu sudah menyatu, yang itu menyatu di dalam dirinya Tuhan, nanti yang terjadi yaitu mencintai. Ya. Jadi apa?
Kalau teman-teman itu sudah menyatu, sudah dekat sama seseorang, itu kan ada benih-benih cinta. Sebagaimana seorang hamba dengan Tuhan. Kalau itu sudah itihad, lahir yang namanya mahabbah. Jadi katanya Al-Bustami, apa sih mahabbah itu? Jadi cinta seorang hamba kepada Allah itu tidak lain karena cintanya kepada hamba tersebut. Jadi kenapa kok kita itu bisa mencintai Tuhan? Yaitu karena berkat Tuhan yang itu mencintai kita. Kalau Tuhan itu tidak mencintai kita, ya bagaimanapun kita itu tidak bisa mencintai Tuhan. Ya, kayak hari ini kenapa kok kita bisa mendekati Tuhan? Ya karena Tuhan itu pingin hambanya itu pengen dekat sama Tuhan atau pengen dekat sama dirinya. Jadi teman-teman hari ini kok merasa sombong, aku bisa mahabbah, aku bisa mencintai Tuhan. Lu itu karena cintanya Tuhan kepada hambanya. Karena jauh-jauh hari Allah itu sudah mencintai hambanya sehingga kita hari ini itu bisa mencintai Tuhan. Jadi apa? Katanya Al-Bustami apa? Sesungguhnya manusia tidak akan dapat mencintai Allah karena cinta itu sendiri itu hadir. Yaitu apa? Yaitu hadir ke dalam dirinya hamba yang itu dari Allah. Ya. Jadi banyak kan kita merasakan kenapa kok sulit sekali yang mencintai. Sulit sekali jatuh cinta, ya karena cinta itu adalah urusannya Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak menghadirkan cinta ke dalam diri kita, ya bagaimanapun kita itu tidak bisa mencintai sesuatu apapun yang itu ada di luar diri kita, termasuk adalah mencintai Tuhan. Ya, kayak tadi kenapa kita bisa mencintai Tuhan? Ya karena apa? Ya karena Tuhan itu sudah menaruh cintanya ke dalam diri kita. Sehingga kita itu bisa mencintai Tuhan. Makanya apa? Abu Yazid ini pernah berkata, aku baru sadar, kukira aku bisa mencintainya. Ternyata cintaku kepadanya selama ini akibat cintanya kepadaku. Ya, jadi Abu Yazid Al-Bustami ini ingin bilang, aku kok bisa ya mencintai Tuhan, ya. Ternyata apa? Ternyata itu adalah cintanya Tuhan. Jadi Tuhan itu jauh-jauh hari sudah mencintai hambanya. Dari situlah seorang hamba itu bisa mencintai Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, terlalu sibuk dengan cinta-cinta yang sepele, ya. Terlalu sibuk dengan cinta-cinta monyet dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita sulit mencintai Tuhan. Padahal jauh-jauh hari Tuhan itu sudah mencintai kita, hanya saja kita itu nggak sadar. Hanya saja kita itu nggak peka, ya. Kalau kita peka, Allah itu sudah mencintai kita. Dari situ ada potensi kita bisa mencintai Tuhan, ya. Jadi cinta itu hadir ketika apa? Ketika Tuhan itu sudah menaruh cintanya yang itu ada di dalam diri kita. Ya, ketika jiwa kita itu ada cinta yang itu sumbernya dari Tuhan, baru di situ kita itu bisa mencintai Tuhan. Ya, jadi itu cinta menurut perspektifnya Abu Yazid Al-Bustami. Jadi ketika kita tadi sudah fana, sekaligus kita itu langgeng, ya, kita kemudian itihad, penyatuan antara seorang hamba dengan Tuhan, karena sudah dekat dengan Tuhan, lahir yang namanya cinta. Dan cinta ini lahir karena itu adalah dari cintanya Tuhan, sehingga kita itu bisa mencintai Tuhan. Agak jelimet ya. Nah, biasanya kalau kita sudah saking cintanya pada sesuatu, lebih-lebih kita bisa mencintai Tuhan, biasanya lahir ucapan-ucapan yang itu sulit untuk ditangkap oleh akal. Itulah yang disebut satohat. Jadi satohat ini ketika seorang hamba kesadarannya itu sudah hilang, yang ada itu adalah kesadaran Tuhan. Keinginannya itu sudah nggak ada, yang ada itu adalah keinginan Tuhan.
Makanya apa? Ucapan-ucapannya itu hakikatnya yang diucapkan itu adalah ucapan apa, kalam-kalamnya Tuhan, ya. Jadi inilah yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bustami. Itu loh. Katanya Abu Yazid apa? Kola, ya Aba Yazida, innahum kullahum kholki, ghairuka fakultu, fa anta ana wa ana anta. Jadi Allah ini mengatakan, wahai Abu Yazid, semua makhluk kecuali engkau. Lalu Abu Yazid itu berkata, fakultu, fa anta ana wa ana anta. Engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ini kan saking cintanya Abu Yazid Al-Bustami dengan Tuhannya, seakan-akan Abu Yazid Al-Bustami itu nggak ada, yang ada itu hanya Tuhan. Ya aku ini nggak ada, yang ada itu hanya engkau. Engkau adalah aku. Jadi sudah itihad, sudah satu kesatuan yang itu sudah tidak bisa dipisahkan. Gambarannya kayak tadi, kayak teman-teman saking cintanya sama ceweknya, dan ceweknya pun saking cintanya sama teman-teman. Loh, itu kan lahir kalimat-kalimat yang itu tidak sebagaimana waktu teman-teman itu jomblo, ya. Kayak teman-teman malam-malam hari itu kan bisa menulis puisi-puisi yang indah, bisa menulis kalimat-kalimat yang itu sebagaimana tidak seperti waktu jomblonya. Loh, itu kan lahir ketika apa? Ketika saking cintanya, saking rindunya, itu ibaratnya sebagaimana satu hat. Ketika apa? Ketika seorang hamba ini sudah saking dekatnya, sudah saking cintanya sama Tuhan, lahir yang namanya ucapan-ucapan yang itu disebut satu hat, atau apa? Yaitu ketika sufi itu sedang ekstase. Ya, jadi kesadaran kemanusiaannya itu sudah lenyap, yang ada itu adalah kesadaran Tuhan. Ada juga yaitu ini anawaha illa ana fa'buduni. Jadi saya ini ya Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini kan kalau didengar oleh orang fakih atau fukoha, kemudian kan dianggap kafir, dianggap zindik dan lain sebagainya. Loh, tapi nggak salah, ya. Nggak salahnya gimana? Loh, kemanusiaannya sudah nggak ada kok, ya. Akunya itu sudah nggak ada, bahkan kepentinganku ini sudah nggak ada. Yang ada itu ya tadi, yaitu adalah Tuhan. Jadi yang diucapkan itu adalah ucapannya Tuhan, yang itu melalui lesannya manusia atau lesannya Abu Yazid. Makanya yang terakhir itu apa? Li'annahu huwallazi yatakallam bal lisani ama anafakot fanaita. Jadi sesungguhnya Allah itu berbicara melalui lidahnya Abu Yazid atau lidah saya. Sedangkan saya sendiri dalam keadaan fana, ama ana fakot fanaita. Aku sendiri ini fana, sudah nggak ada. Jadi aku ini sudah lenyap, walaupun wujudnya itu masih ada, tapi kesadaran saya itu sudah nggak ada, kemanusiaan itu sudah nggak ada, ya. Yang ada itu adalah ucapan-ucapannya Tuhan yang itu keluar keluar dari mulutnya Abu Yazid Al-Bustami, ya. Kalau demikian ya berarti Abu Yazid ini ya Tuhan, ya. Jadi enggak, ya. Jadi kata-kata yang itu keluar dari mulutnya atau bibirnya Abu Yazid yaitu adalah kalimatnya Tuhan itu sendiri ketika dalam keadaan fana'an nafas, ya. Ketika nafsunya itu lenyap, kemanusiaannya itu enggak ada. Oke, itu ya. Jadi Abu Yazid itu tidak mengakui dirinya Tuhan sebagaimana Fir'aun. Jadi bedanya apa? Bedanya Fir'aun ini mengatakan aku Tuhan, ya. Tapi Abu Yazid mengatakan sembahlah aku, ya. Tidak ada Tuhan selain aku. Itu yang mengatakan bukan Abu Yazid, tapi yang mengatakan itu adalah Allah. Oke, itu ya. Itu ucapan-ucapan satu hat ekstase ketika seorang hambanya itu sudah lenyap, sudah fana. Oke, kita lanjutkan. Ada juga
juga dari Abu Yazid Al-Bustami yang itu dikenal humanisme sufistik. Jadi apa? Katanya, aku mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diriku sendiri. Jadi ada sufi, ada ulama, atau ada seorang wali ketika dia hidup, kok hanya hidupnya mementingkan kepentingannya sendiri, artinya dia bukan seorang wali. Artinya dia bukan seorang ulama. Seorang ulama itu apa? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yang dipentingkan itu adalah orang lain, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, apa-apa yang dipikirkan itu adalah umatnya. Inilah nanti yang diwarisi, yang itu yang diterima oleh para wali. Jadi para wali itu ya sebagaimana perilakunya Kanjeng Nabi, tidak pernah mementingkan dirinya. Yang dipentingkan itu adalah orang lain. Ada juga aku rela disiksa di neraka sebagai tebusan bagi seluruh makhluk. Yaitu apa? Sebagai bentuk cinta kepada mereka. Jadi Abu Yazid itu rela disiksa di neraka, ya, yang itu sebagai tebusan dosa-dosanya setiap makhluk. Jadi katanya Abu Yazid, ini adalah sebagai bentuk cintaku kepada mereka, enggak apa-apa, saya disiksa Allah itu enggak apa-apa, dan lain sebagainya. Dan beliau mengatakan tujuan utamaku adalah membuat hati orang mukmin itu bahagia. Ya, ini bisa jadi pelajaran kita. Ayo kita pelan-pelan kehadiran kita yang itu menjadikan orang lain itu bahagia, menjadikan orang lain itu senang. Tapi kok kita hadir di tengah-tengah mereka, menjadikan mereka itu risih, menjadikan mereka itu judes dan lain sebagainya, ya artinya kehadiran kita itu adalah kehadiran yang tidak membahagiakan. Makanya apa? Ayo tujuan kita yang itu membuat hati orang mukmin yang itu bahagia. Setidaknya apa? Setidaknya dengan kehadiran kita mereka itu senang, mereka itu bahagia. Ada juga katanya Abu Yazid, aku tidak menabung apapun untuk persiapan hari esok. Ini sebagaimana di awal tadi, beliau itu tidak pernah mendahulukan kepentingannya. Melainkan apa? Yang didahulukan itu adalah kepentingannya orang lain. Oke, ada juga harapanku akan rahmat Allah kepada manusia jauh lebih besar ketimbang rahmatnya untuk diriku sendiri. Ya, maksudnya apa? Maksudnya biar manusia itu pun juga mendapatkan rahmatnya Allah. Mereka itu biar bahagia, mereka itu biar senang, biar enggak apa-apa rahmatnya Allah itu saya dapatkan belakangan itu enggak apa-apa. Ada juga aku berjuang sekuat tenaga untuk membahagiakan hati orang mukmin dan menghapus penderitaan batinnya. Wah, ini kan luar biasa. Kalau teman-teman itu bisa menirukan, itu kan menjadi seorang hamba yang luar biasa. Jadi sekuat tenaga yang itu hanya untuk membahagiakan hatinya orang mukmin. Dan sekaligus apa? Kalau melihat saudara-saudara kita itu menderita, ayo kita bantu. Ayo kita tolong, biar apa? Biar mereka itu tidak menderita. Ada juga katanya beliau, aku terlebih dahulu mengucapkan salam kepada siapapun yang kujumpai. Itu adalah sebagai bentuk cintaku kepada mereka. Ayo kalau kita ketemu orang, ayo kita latihan mengucapkan salam, ya. Sebagaimana Abu Yazid Al-Bustami, ketemu siapapun beliau mengucapkan salam. Dan itu apa? Itu sebentuk cintanya beliau kepada mereka. Yang terakhir, andai kelak di hari kiamat Allah mengampuni dosaku dan mengizinkan aku memberikan syafaat, niscaya pertama kali orang yang aku beri syafaat adalah orang-orang yang menyakitiku dan orang yang keras kepadaku, baru kemudian orang yang berbuat baik dan memuliakanku. Jadi nanti pada hari kiamat, ternyata Abu Yazid kok seluruh dosanya diampuni oleh Allah,
Dan Abu Yazid ini kok diberi syafaat oleh Allah. Syafaat yang diterima oleh Abu Yazid ini nanti yang pertama kali ditolong oleh beliau, yang diberikan syafaat oleh beliau itu adalah orang-orang yang itu pernah menyakiti orang yang keras pada beliau. Baru kemudian adalah orang yang berbuat baik, kemudian orang yang memuliakan beliau. Kenapa kok demikian? Ya, ini kan sebagaimana teorinya Eric Fromm. Kalau hari ini kita mencintai orang cantik, lalu apa bedanya dengan orang ateis, ya? Kalau hari ini kita menolong orang yang itu orang yang kita cintai, yuk kita nggak ada bedanya orang mukmin dengan orang ateis. Maka apa? Ayo kita mencintai orang yang itu nggak mencintai kita. Ayo kita membantu orang yang itu tidak pernah membantu kita. Disitulah kita menjadi orang yang spesial, sebagaimana Abu Yazid Al-Bustami. Orang dulu waktu di dunia sering menyakitinya, yang keras padanya, itu malah orang pertama yang itu diberikan syafaat oleh Abu Yazid Al-Bustami, yang itu atas kehendaknya Allah. Oke, itu ya. Itulah yang disebut humanisme sofistik. Terakhir, ada yaitu prinsip kemanusiaan, yang itu disebut humanitarianisme prinsipal. Oke, katanya Abu Yazid apa? Allah itu telah memberikan anugerah kepadaku karena aku melihat manusia dengan kacamata Tuhan. Jadi Abu Yazid itu setiap melihat manusia, ya, di situ dia melihat ada Tuhan. Karena apa? Setiap manusia di dalam dirinya itu ada ruh ketuhanan, ya. Jadi kalau kita sadar itu, ayo kita melihat manusia yang itu kita menyadari itu adalah manusia sebagai kita yang itu sama-sama manusia. Artinya apa? Ayo kita jangan rendahkan, ayo kita jangan lecehkan manusia yang itu sama dengan diri kita yang itu sama sebagai manusia, ya. Karena apa? Karena di dalam diri manusia itu ada ruh yang namanya ruh ketuhanan. Ada juga barang siapa memandang manusia yang itu dengan kacamata ilmu, yang terjadi apa? Yang terjadi itu kebencian, ya. Kalau kok kita bisa melihat manusia yang itu dengan kacamata hakikat, yang terjadi apa? Kita itu bisa bertoleransi sesama manusia dan itu sebagai jalan kita untuk menuju kepada Allah. Ayo hari ini kita melihat manusia dan jangan pakai kacamata ilmu, ya. Ilmu biasanya itu kan hanya untuk kepentingan, ya, hanya untuk melihat sesuatu yang nampak. Kalau itu yang nampak baik kita terima, kalau itu yang nampak jelek ya kita nggak terima. Kalau kacamata ilmu ini kita jadikan alat untuk melihat manusia, ya, kalau manusianya ini tidak sepaham dengan diri kita, nggak segolongan dengan diri kita, nggak semadhab dengan diri kita, ya akhirnya kita tidak terjadi yang namanya kecintaan kepada sesama manusia. Yang terjadi apa? Kita malah membenci mereka. Makanya apa? Ketika kita melihat manusia, ayo kita lihat dengan kacamata hakikat, ya. Itu nanti malah bisa dijadikan untuk alat menuju kepada Allah. Yang terakhir, barang siapa memandang makhluk dengan kacamata makhluk, maka akan murka pada mereka. Dan barang siapa yang memandang makhluk dengan kacamata Tuhan, maka akan menyayangi mereka. Ini sebagaimana di awal tadi. Sadarilah bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada ruh yang itu ruh ketuhanan. Tidak hanya manusia yang beragama Islam, tidak hanya manusia yang beragama Kristen, setiap manusia itu ada ruh ketuhanannya. Kalau kita bisa melihat manusia dengan kacamata Tuhan, maka kita itu akan bisa menyayangi mereka. Kita bisa menghormati sesama manusia. Kita nggak ada dengki pada setiap manusia. Setiap apapun, level apapun yang itu wilayah kemanusiaan, ayo kita hargai, ayo kita junjung sebagaimana kita menjunjung diri kita yang itu sebagai manusia. Itu adalah prinsip kemanusiaan dalam cara pandangnya Abu Yazid Al-Bustami. Oke.
itu ya. Ini ada nasihat-nasihatnya Abu Yazid Al-Bustami. Sudah lama banget ya. Ini loh katanya Abu Yazid, selama 30 tahun saya mencari Tuhan. Tetapi ketika saya melihat dengan seksama, saya menemukan bahwa pada kenyataannya Tuhan adalah pencari dan saya yang dicari. Ya. Jadi Abu Yazid ini selama 30 tahun ini sibuk mencari Tuhan, ya. Mencari kemana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ternyata dirinya itu malah dicari oleh Tuhan. Hakikatnya Tuhan yang itu sedang mencari dirinya, ya. Jadi apa? Kalau hari ini kita mencari Tuhan, ya hakikatnya sejak dulu Tuhan itu sudah mencari kita. Kayak tadi dalam pembahasan sebelumnya, kalau kita pingin mencintai Tuhan, pingin dekat sama Tuhan, loh Tuhan jauh-jauh hari itu sudah dekat sama kita. Tuhan pun jauh-jauh hari sudah mencintai kita. Hakikatnya yang mencari kita itu adalah Allah itu sendiri, ya. Kayak katanya Abu Zaid, 30 tahun saya itu capek mencari Tuhan. Pada kenyataannya malah Tuhan itu yang mencari diri saya. Ketemulah saya, yaitu ketemu Tuhan. Ada juga, jika engkau melihat orang yang telah diberi keramat atau karomah, sampai orang itu bisa terbang di udara, bisa sholat di atas lautan misalkan, bisa sujud di atas sungai dan lain sebagainya. Katanya Abu Yazid apa? Maka janganlah tertipu dengannya sebelum engkau melihat kesungguhannya, keseriusannya dalam melaksanakan perintah dan larangannya Allah. Jadi teman-teman jangan terpukul dengan adanya karomah yang dimiliki oleh hambanya Allah. Kita kan hari ini terpesona ya. Kita kan melihat di IG, di Facebook, wah ada manusia bisa sholat yang itu di pohon pisang, bisa sholat di atas sungai. Kita kan merasa wow, merasa terpukau dengan itu semua. Tapi katanya Abu Yazid, kamu jangan tertipu sebelum kamu mengecek kesungguhannya orang itu dalam melaksanakan perintahnya Allah. Padahal bagi seorang sufi, karomah itu nggak penting. Ya, karomah itu bukan final, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir itu hanyalah Allah, ilaihi rojiun. Kayak hari ini teman-teman yang dikejar itu karomah, yo nanti kita akan kehilangan Tuhan, ya. Akhirnya kita tertipu dengan karomah itu. Akhirnya kita menggantungkan hidup kita kepada karomah, ya. Kayak teman-teman yang dikejar hari ini kan barokah, karomah dan lain sebagainya. Tuhannya itu hilang. Ya sudah, yang didapatkan yo barokah, yang didapatkan yo karomah. Tuhannya mana? Tuhannya nggak didapat, Tuhannya sudah hilang. Terakhir. Ini beliau ingin menegaskan, ya. Jadi kan tadi perspektifnya kan macam-macam, seakan-akan kok nggak diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Enggak, katanya Abu Yazid. Beliau menegaskan, aku adalah debu kaki Muhammad, maka aku akan mengikuti jejak beliau, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kabarnya beliau sebelum masuk ke dalam dunia sufi, beliau pun juga seorang faqih, ya. Seorang yang itu serius dalam menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, syariat-syariat yang itu dicontohkan oleh Nabi. Bahkan beliau itu menegaskan, aku ini hanya debu yang itu menempel di kakinya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, maksudnya apa? Maksudnya beliau itu optimal, konsisten, mengikuti apa yang itu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ya, jadi teman-teman nggak boleh pesimis, nggak boleh wah ini bid'ah, wah ini dan lain sebagainya. Nggak, dasarnya beliau itu adalah jejaknya atau sunnahnya, kebiasaan yang dulu itu pun juga pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dan Abu Yazid ini sebagaimana debu yang itu menempel di kakinya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu ya. Itu Abu Yazid Al-Bustami. Semoga ada sedikit ilmu yang kita dapatkan dalam kajian ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.